ada G20, ada Watch Beach Game ini akan menjadi pertumbuhan pariwisata Bali yang akan benar-benar, tidak saja Bali, Indonesia juga ya. Ada pertandingan di pantai, Beach Game inilah. Beach Game ini dilakukan dan itu banget jadi masuk gitu. Gimana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Jadi tamu-tamu itu tahu bahwa dia tidak bisa dalam tanda kutip menyepelekan di jalan tidak pakai helm. Itu kan tidak bagus. Polisi-polisi kita, bapak-bapak, ibu-ibu polisi kita itu sudah melakukan tugasnya dengan baik. Tetapi tamu-tamu ini membuat itu mencederai mereka bahwa kembali lagi di channel Hanura Bali Official. Hari ini studio baru, kita kedatangan tamu istimewa, seorang tokoh perempuan ya, praktisi pariwisata, Sri Kandi nampaknya ini di dunia pariwisata Bali, Ibu Wilis. Ya, benar nggak Bu? Yeah. Ya, ini luar biasa. Terima kasih Bu sudah hadir di studio kami di Hanura. Ada first impression Bu terhadap studio baru kita? Iya, saya baru datang tadi kaget. Wah, ternyata Hanura Bali punya studio yang sangat-sangat bagus untuk melakukan podcast seperti ini ya. Dan saya pikir ini bagus untuk untuk menggali beberapa kegiatan ataupun isu-isu yang menarik mungkin dilakukan di sini. Sebagai bentuk ini juga edukasi untuk publik juga sih sebenarnya. Gitu. Kita setup seperti ini. Ya, ini mungkin juga kami mengundang Ibu Wilis ini untuk berbagi juga Bu soal pariwisata, karena kita tahu mungkin 3 tahun ke belakang ini setelah pandemi di 2020 ya awal, pariwisata Bali cukup mendapat tantangan. Nah, Ibu pasti tahu sangat betul bagaimana kondisi ketika pandemi, kemudian juga sekarang mungkin pasca pandemi, dan seperti apa teman-teman di pariwisata bisa bangkit. Mungkin bisa berbagi dengan kami Bu di Hanura Bali Official dari sisi saat pandemi dulu seperti apa sebenarnya yang terjadi di Bali gitu. Ya, saat pandemi kita semua tahu bahwa itu sangat berdampak sekali, khususnya untuk Bali ya. Ya. Bali sangat berdampak karena hampir sebagian besar masyarakat Bali bergantung pada pariwisata. Salah satu dampaknya adalah menurunnya kedatangan pariwisata mancanegara. Jadi tentu itu sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat, bukan saja karyawan setiap hotel, karena saya lihat bahwa dampak dari mulai pandemi itu Maret 2020 mulai masuk informasi, tetapi mulai naik itu di bulan April atau Mei ya, saya antara bulan-bulan itu, sehingga mengakibatkan beberapa hotel yang memang tadinya tidak menyangka akan berkelanjutan sampai bertahun-tahun ya, karena kita pikir mungkin 3 bulan, mungkin 6 bulan, tetapi dampaknya ternyata sampai bertahun. Dari Maret 2020 di Wuhan sana informasinya itu sebenarnya udah Desember ya, kalau kita lihat cuma belum masuk gitu. Jadi Maret 2020 kita pikir itu hanya 3 bulan, tetapi ternyata berdampak. Dan itu berseri dari yang adanya Delta, terus berjilid-jilid. Nah, dampaknya adalah bahwa ke karyawan dulu. Karyawan kita semua yang melakukan pekerjaan di pariwisata itu benar-benar dirumahkan. Kalaupun yang tidak dirumahkan, karena ada beberapa hotel yang tutup, hampir seluruh hotel di Bali saya pikir itu tutup, dirumahkan, ada yang kerja dan itu pun penghasilannya dipotong, kan seperti itu karena tidak ada ini. Nah, jadi dampak dari adanya pandemi COVID ini, kalau saya lihat, kalau saya boleh bilang adalah jadi terjun bebas, terjun bebas, sehingga tapi asungkare di Bali pertanian adalah alternatif pada saat COVID. Kalau saya lihat ya, saya lihat dari beberapa teman-teman yang bekerja di pariwisata yang mengakibatkan pariwisata tutup, hotel tutup, tidak ada penghasilan. Tentu mereka dirumahkan. Tentu mereka akan
berpikir bagaimana untuk kelangsungan hidup mereka. Salah satunya yang saya lihat, saya juga tanya-tanya ke beberapa teman-teman, apa yang dilakukan selama ini, mereka pulang kampung. Dan Astungkara di Bali pertanian itu masih hidup, bagus, menjadi alternatif penyelamat juga ekonomi Bali. Dan saya pikir ini juga harus dilihat oleh pemerintah bahwa tidak boleh berpangku pada satu sektor saja. Jadi sektor pertanian yang memang di Bali kan terkenal dengan agrarisnya, subak-subaknya, dan itu saya pikir pemerintah harus melihat hal itu, sehingga yang memang harusnya jalur hijau tetaplah dipakai untuk jalur hijau, tidak dibangun tembok-tembok. Tetapi itu kembali nanti melihat perkembangan. Tetapi pandemi ini banyak mengajar, memberi pelajaran bahwa satu sektor untuk satu daerah itu sangat rentan sekali, sehingga dampaknya ke masyarakat, kasihan masyarakatnya. Ya, itu juga yang membuat Pak Gubernur akhirnya mengeluarkan semacam kebijakan dan peta jalan ekonomi Bali yang dinamakan ekonomi kreatif Bali. Ada 6 sektor kalau tidak salah satunya di sana ada pertanian. Bahkan pertanian diarahkan menjadi prioritas, bahkan bahasanya pariwisata hanya bonusnya saja begitu. Nah, bagaimana pandangan Ibu terhadap hal itu sebelum nanti kita bicara setelah pandemi kondisi Bali seperti apa? Kembali. Setuju sekali dengan konsep ekonomi itu, karena seperti yang saya bilang tadi bahwa kalau kita berpatokan pada satu sektor saja, pariwisata, dampak sudah kita rasakan bersama. Bahkan tidak hanya kali ini saja, waktu bom Bali 1, bom Bali 2, bahkan tapi ini mungkin yang paling sangat terasa. Terasa kalau bom Bali 1 yang saya waktu itu ikut juga melihat situasinya waktu itu, karena saya berkecimpung di area Kuta itu kan memang waktu itu musibah yang memang dilakukan oleh manusia. By design lah istilahnya. By design. Yang recovery-nya waktu itu lumayan cepat dan itu tidak berdampak, tidak signifikan seperti pandemi COVID ini. Jadi jadi memang saya setuju seperti yang saya bilang tadi bahwa sektor pertanian itu harus diprioritaskan sekarang. Benar bahwa pariwisata hanya bonus saja. Pertanian kalau didesain, dilakukan secara mengikuti pariwisata, mengikuti perkembangan pariwisata, malah itu akan menjadi support untuk tamu-tamu luar untuk datang. Mereka akan melihat bagaimana keindahan Bali dengan pertaniannya, karena jangan lupa bahwa kalau diatur seperti terasering, yang seperti itu kan menjadi ekonomi bangkit, penduduknya mendapatkan hasilnya, baik dari hasil pertaniannya, juga dari hasil tamu yang datang untuk melihat pertanian tersebut. Ganda kita dapatkan. Jadi sangat setuju dan saya berharap itu memang menjadi akan terus dikawal, terus dilakukan ke depannya. Tidak hanya mungkin tanda kutip menjadi istilahnya pecadang kuang kalau kita bilang di Bali, atau alternatif ketika hanya saat pandemi, tapi ketika sekarang pariwisata sudah bangkit, back to basic lagi pariwisata, pertanian ditinggalkan lagi. Jangan. Kalau saya melihat jangan, karena saya melihat dengan mata kepala sendiri, mendengar langsung bahwa saat pandemi itu banyak sekali masyarakat Bali, teman-teman yang bekerja di pariwisata itu larinya ke pertanian. Mereka yang di kampung punya lahan yang mungkin kemarin terbengkalai tidak dikelola secara maksimal karena mereka lari, wah di situ ada emas nih, pariwisata ada emas. Mereka lepaskan itu, mereka kembali dan mereka kelola dengan baik. Bahkan saya lihat ada beberapa, ini fakta, ada beberapa yang tetap mengelola pertanian itu. Dan berarti itu sebenarnya sesuatu yang menjanjikan dan it's work gitu ya. Menghasilkan sesuatu gitu. Menjanjikan. Nah, sekarang pandemi sudah kita lewati lah, walaupun belum benar-benar menjadi endemi, tapi ya seolah-olah kita sekarang sudah kembali kepada kehidupan normal gitu. Nah, bagaimana kondisi di pariwisata sendiri? Kondisi saat ini, kemudian juga mungkin Bali pasti mengharapkan lompatan yang lebih tinggi dibanding kondisi normal sebelumnya, apalagi mungkin akan banyak ada event-event
internasional lagi. Selain tahun lalu kita sukses sudah dengan G20 yang Iya. menjadi salah satu momentum melompat Bali untuk 2023 bangkit. Bagaimana sekarang pelaku langsung yang di lapangan? Ya, adanya G20 bulan November 2022 kemarin. Sorry, 2021 ya. Ya, G20 2022 kemarin. Iya, 22. G20 itu adalah kita apresiasi kepada pemerintah ya yang memang benar-benar 100% melihat bahwa harus dilakukan sesuatu dan Ya. G20 itu adalah momen yang sangat tepat. Artinya bahwa pada saat kita mau mengakhiri pandemi itu tidak saja dilakukan dengan setengah-setengah. Maksudnya begini, bahwa kalau memang wacana kita berharap bahwa pandemi ini selesai, tetapi tidak ada support action dari pemerintah dengan membuat acara yang bertaraf internasional, mungkin ini akan lama, tidak akan secepat ini. Jadi dengan adanya G20 kemarin, dampaknya adalah bahwa internasional melihat bahwa Bali aman. Tidak ada isu bahwa setelah G20 merebak. Nah, itu kan membuat pariwisata membuat tamu-tamu di luar melihat bahwa Bali aman untuk dikunjungi. Sehingga kita juga melihat setelah G20 ini, karena pasca G20 itu benar-benar revenue naik. Semua hotel merasakan itu gitu. Bahwa hingar-bingarnya G20 itu benar-benar membuat Bali bangkit gitu. Jadi dan sekarang saya lihat perjalanan setelah G20 itu pun tamu-tamu yang dulunya saat 2020 setelah dibukanya kembali pariwisata, walaupun masih ada PPKM, tetapi kan sudah dibuka, kita mengharapkan hanya tamu domestik. Karena tamu internasional kan penerbangan kita sama-sama tahu belum dibuka. Di tahun 2021 penerbangan belum dibuka. Jadi tamu-tamu domestik lah yang menghidupi pariwisata. Nah, jadi kita melihat bahwa yang dulunya beberapa hotel yang tamu-tamunya dari luar sudah sekarang beralih untuk bagaimana supaya dapat juga tamu domestik. Artinya bahwa pesan saya melihat ini bahwa hotel-hotel pun juga harus melihat bahwa tamu-tamu di lingkup hotel mereka jangan sampai 75 internasional, 25 domestik, sehingga pada saat pandemi itu akan sangat terasa bahwa kembali kepada mungkin strategi bisnis menyeimbangkan, karena ketika tadi ada potensi wisatawan asing loss, wisatawan domestik inilah yang merecovery atau take over potensi kehilangan dari wisatawan asing tadi. Dan pada saat kembali kita bicara bagaimana setelah pandemi ini, saya melihat sendiri bahwa ekonomi sudah mulai naik. Dan saya berharap bahwa akan kembali bahkan melampaui tahun 2019. 2019 itu kan masih melampaui, dan saya lihat ke arah ke sana sudah kelihatan dengan beberapa informasi dari teman-teman, beberapa hotel yang forecast-nya sudah mulai tinggi gitu. Nah, saya berharap dengan adanya beberapa acara yang akan dilakukan, acara internasional tentunya di Bali ya. Jadi ada beach game yang World Beach Game kalau nggak salah bulan Agustus ya. Besok kita berharap itu akan menjadi gerakan juga untuk bahwa internasional mereka melihat bahwa Bali itu aman sekali untuk mereka datangi. Sehingga tahun 2024 akan melampaui 2019 lagi lah ya. Artinya normal, karena 2019 itu kan masih belum pandemi, normal. Jadi acuan saya bahwa 2024 nanti akan kembali normal. Ya, kalau tidak salah World Beach Game itu diikuti oleh puluhan negara ya. Mungkin dari sisi Ibu Bella selaku pelaku mungkin terlibat di sana nanti, atau seperti apa juga nanti keterlibatan teman-teman, karena kan jika kita bicara event-event internasional tentu harus berdampak kepada bagaimana menggerakkan ekonomi lokal tentunya dulu. Artinya digarap memang menjadi prioritas adalah bagaimana komunitas lokal kita di Bali, baik sisi UMKM-nya, hotelnya, dan sebagainya. Bagaimana mungkin keterlibatan Ibu dan teman-teman nanti di event itu? Iya, saya sih berharap acara ini akan berlangsung dan ini akan membawa dampak untuk seperti yang Pak bilang tadi UMKM. Nah, UMKM bisa masuk di situ di dalam apa? Mereka bisa memperkenalkan produk-produk mereka. Jadi sama seperti ketika di G20 kan ada showcase untuk UMKM. Jadi saya berharap itu akan membangkitkan UMKM kita kembali, bahwa
mereka itu mempunyai kesempatan untuk show off, untuk menunjukkan bahwa mereka itu ada dan dunia internasional akan melihat bahwa UMKM Bali kita itu bangkit ya. Dan punya produk-produk yang nggak kalah. Gitu. Iya, nggak kalah sebenarnya untuk seperti bagaimana mereka membuat kerajinan tangan itu mereka pajang seperti itu, dan menjadi dunia akan lihat, tamu-tamu luar akan melihat bahwa wow, Bali itu memang tidak hanya budayanya yang memang perlu dilihat, tidak hanya tempat-tempat pariwisatanya, tetapi ada UMKM yang perlu mereka lihat juga, dan pemerintah memberikan wadah buat mereka untuk dilihat oleh internasional. Termasuk mungkin World Beach Game ini bisa menarik juga wisatawan asing untuk menonton, untuk menikmati, karena kalau tidak salah seminggu lalu sudah diawali dengan event Men's and Women Asian Handball Beach. Jadi kejuaraan bola tangan pantai se-Asia. Nah, kalau tidak salah juara atau pemenangnya itu mendapat macam tiket begitu untuk ikut di World Beach Game yang di Agustus nanti. Itu saya dengar dari teman-teman pengurus bola tangan itu bahkan wisatawan asing banyak yang nonton gitu. Walaupun skopnya tidak seheboh mungkin nanti yang World Beach Game yang akan puluhan atau mungkin ratusan negara. Itu akan mengundang tamu internasional yang akan datang nanti pada saat acara itu berlangsung pada Agustus besok. Semoga itu akan terjadi, dan itu ada G20, ada World Beach Game ini akan menjadi pertumbuhan pariwisata Bali yang akan benar-benar, tidak saja Bali, Indonesia juga ya, di mata dunia benar-benar memang sudah aman dan siap untuk dikunjungi. Ya, dan mungkin juga menjadi momentum juga untuk semakin serius Bali ini menggarap sport tourism, karena selama ini mungkin yang digaungkan lah MICE dan sebagainya. Tapi mungkin Ibu lebih paham karena menjadi praktisi dari tahun 90-an kalau nggak salah ya, 94. Jadi sudah sekarang hampir 30 tahun ini. Oke, hampir 30 tahun, luar biasa. Itu bagaimana Ibu memandang itu potensi mengarah Bali itu bicara sport tourism, tidak hanya konteks kita bicara MICE. Karena kalau dikaitkan dengan keinginan pemerintah kita mewujudkan quality tourism, tentu sport tourism ini juga menjadi salah satu termasuk selain MICE gitu. Pandangan saya, mungkin kalau dari istri Ibu seperti apa? Iya, karena begini, karena kita mempunyai pantai-pantai yang bagus, pantai-pantai yang bagus, dan pantai kita udah terkenal sekali di seluruh dunia, dan itu kalau ada pertandingan di pantai, Beach Game ini dilakukan, dan itu banget jadi masuk gitu. Jadi buat saya ini adalah hal yang baik yang dilakukan oleh mereka yang pemangku jabatan untuk melakukan kegiatan ini di Bali. Jadi saya pikir sangat bagus, dan semoga kedepannya ada lagi kegiatan-kegiatan, tidak hanya ini akan menjadi berkesinambungan. Karena kadang-kadang kan sekali selesai. Ya seperti yang di awal kita bilang, jangan sampai menjadi sudah bagus, ada sesuatu yang bagus, ini biasanya orang bilang memaintain itu lebih susah daripada membuat atau meng-create gitu. Jadi biar itu berkesinambungan. Ya, tadi juga menarik kalau kita bicara konteks dikaitkan dengan quality tourism. Mungkin 1-2 poin terakhir Bu Bilis, saya minta pandangannya. Ini yang ramai belakangan kan wisatawan-wisatawan yang berulah ini, wisatawan asing yang nakal ini, yang dengan berbagai tingkah polanya lah gitu. Itu menurut Bu Bilis selaku praktisi seperti apa, dan apakah juga memang ini kan banyak suara-suara itu harus difilter lah, harus dipilih lah, atau dengan misalnya kemarin ada kebijakan Pak Gubernur melarang bule sewa motor lah dan sebagainya. Apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh Bali gitu? Saya melihat begini, kita harus menggaungkan wacana bahwa Bali itu tidak murah. Bali is not cheap. Ya, sehingga tamu-tamu yang datang ke Bali itu, kalau kita datang ke tempat yang saya tidak mendiskriminasikan bahwa apa yang jelek itu murahan dan segala, bukan ke sana arah saya. Tetapi kalau kita sudah menaruh mindset kita bahwa ini mungkin PR ya, Bali itu mahal. Kalau sekarang kan saya lihat nih, saya sering mendengar bahkan mereka yang mempunyai sudah pensiun di luar,
hidup mereka itu tidak tercover dengan pensiunan, sehingga mereka akan mencari alternatif hidup di mana? Oh, Bali, karena mereka mampu hidup di Bali dengan hasil pensiunan mereka. Artinya kan bahwa ya kita sama-sama tahu murah berarti di sini. Nah, itu yang mungkin supaya kita semua yang di Bali tidak membuat bahwa Bali itu murahan. Sehingga tamu-tamu yang akan datang ke Bali itu adalah tamu-tamu yang memang menyegani budaya kita. Sehingga dia akan menghormati budaya kita. Tidak akan terjadi kemarin kayak Nyepi, itu benar-benar kita menangis. Kita yang adalah hidup di Bali, kita menjaga sekali toleransi tinggi. Kita menjaga bahwa Hari Raya Nyepi itu adalah hari raya untuk kita mengheningkan diri kita. Ya, tiba-tiba ada orang luar yang ngobok-ngobok itu yang kita. Jadi makanya saya setuju sekali kalau kita membuat bahwa Bali itu jangan murahan, tetapi Bali itu berkelas, sehingga yang datang pun tamu-tamu berkelas. Bukan artinya sampah gitu ya. Artinya yang berkelas arti luas ya. Artinya mereka menghormati, intelektual mereka menghormati bahwa kalau dia masuk, jadi itu. Kalau kita bicara wisatawan berkualitas atau tamu berkelas, mungkin mindsetnya bukan hanya money gitu, bukan hanya berapa uang yang mereka spending, bukan hanya dari sisi status sosial mereka, tapi bicara attitude juga, bicara mindset, bicara penghargaan terhadap kearifan lokal kita. Apakah seperti itu? Iya, betul. Jadi kita harus di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Jadi tamu-tamu itu tahu bahwa dia tidak bisa dalam tanda kutip menyepelekan di jalan tidak pakai helm, itu kan tidak bagus, sehingga kasihan bapak-bapak polisi kita di jalan. Padahal polisi-polisi kita, bapak-bapak, ibu-ibu polisi kita itu sudah melakukan tugasnya dengan baik. Tetapi tamu-tamu ini membuat itu mencederai mereka bahwa polisi di mana sih kok dibiarkan, sehingga karena itu viral ya. Polisi di Bali kemana sih kok dibiarkan tanpa helm. Padahal itu kembali ke tamu-tamu itu. Jadi itu mesti harus, kalau saya sih harus ditindak tegas ya. Ditindak tegas ya, banyak yang di situ terlibat ya. Dari mereka baru datang itu, jadi harus benar-benar dicek visanya itu visa apa. Kalau mereka holiday ya mereka holiday, kalau mereka visanya visa kerja ya bekerja. Jangan sampai visanya apa dipergunakan apa di sini, karena kita juga lihat tuh sekarang tamu-tamu yang Pak sebutkan tadi itu. Jangan sampai mereka yang malah sepertinya saya yang punya Bali, saya bisa seenak saya, jangan. Dan itu mesti menjadi perhatian yang serius ya. Jadi kita memang butuh wisatawan, kita butuh dolar, kita butuh cuan, tapi kan tadi jangan sampai kita menjual murah Bali atau tanda kutip melacurkan diri untuk wisatawan yang berulah, kan itu is not good gitu for Bali. Tadi harus dijaga. Branding destinasi kelas dunia itu kan tidak akan jadi apa-apa kalau wisatawan yang datang semua berulah, semua tanda kutip sampah. Itu viral. Dan buat saya, makanya saya sangat mendukung setiap tokoh-tokoh yang sangat peduli, tokoh-tokoh yang sangat peduli untuk yuk kita jaga Bali ini, untuk ya itu dari kita dulu, untuk tidak memberi contoh. Dan tentu mereka yang bapak-bapak yang berwenang untuk melakukan tugasnya, baik itu pada saat mereka datang kembali seperti yang saya bilang tadi itu. Harus disiplin, semua harus disiplin dan kerja keras. Semua berangkat dari kesadaran diri juga. Ya, sebagai sebuah closing mungkin Bu Wilis, apa harapan terbesar Ibu untuk teman-teman pelaku pariwisata, termasuk mungkin juga untuk pemerintah kita, karena tadi memang Bali ini mungkin akan semakin seksi juga, tapi di balik keseksian Bali kan ada tanda kutip tawan nakal-nakal yang hanya ingin memanfaatkan gitu kan, atau malah merusak Bali ini. Sebagai sebuah closing statement, harapan Ibu untuk pariwisata Bali sekarang dan kedepannya seperti apa? Harapan saya sangat optimis. Bali akan tetap menjadi tujuan pariwisata dunia. Saya sangat optimis itu, karena kalau kita nggak optimis, udah selesai gitu kan. Nah, tentu karena ada optimis itu, harapan saya bahwa memang benar-benar Bali menjadi tempat tujuan pariwisata internasional. Sampai kapanpun tidak akan tergeserkan di hati setiap
tamu-tamu mancanegara dan juga domestik. Karena jangan salah, domestik juga tamu-tamu domestik lah yang harus juga jangan saat pilih kasih. Jadi harus dilayani dengan sama-sama seperti itu. Ya, okay. Jadi harapan ya akan tetap menjadi tujuan pariwisata nomor 1 kita di dunia. Di dunia. Okay. Maaf. Ya, terima kasih Bu Wilis. Ini sepertinya vibrasi energi beliau sangat positif sekali ya, memberikan nuansa cerah juga kita di studio Hanura Bali Official. Semoga rekan-rekan Bu Wilis juga nanti di pelaku pariwisata bisa berbagi Bu dengan kita, karena saya lihat banyak hal yang bisa kita gali di pariwisata, termasuk mungkin dari aspek SDM dan sebagainya. Ya, ini juga menjadi kebanggaan kita. Jadi secara SDM orang-orang Bali itu hebat di hospitality gitu kan. Nggak kalah luar biasa ya. Bahkan di dunia bisa sangat bersaing. Itu mungkin bisa menjadi tugas kita bersama juga. Terima kasih Bu Wilis sudah Pak memberikan warna berbeda di studio Hanura Bali Official. Semoga bisa sharing untuk kesempatan berikutnya. Sukses selalu Bu. Salam sehat selalu buat kita semua. Terima kasih.